Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan membahas terkait penggunaan ping dan threshold seperti yang sudah kita pelajari kemarin di perkuliahan teori ya. Baik, ini akan kita gunakan di sini adalah paket 1327 ya, 1327 paket tracernya, di mana paket tracer ini nanti kita diminta ya. Jadi diminta untuk melakukan testing ya konektivitas menggunakan threshold dan ping ya. Apakah ada permasalahan atau tidak? Baik. Yang pertama kita diberikan addressing table seperti ini ya. Ada topologinya juga seperti ini. Ada R1, R2, R3, masing-masing R1 mempunyai jaringan ya, di mana mereka terbagi dua, jaringan yang IP versi 4 dan IP versi 6. Di R3 juga sama, dia terdiri dari klien IP versi 4 dan IP versi 6. Baik. Nah, di sini kita melihat tabel addressnya ya, ini sudah komplit semua, kecuali ini bagian PC. Bagian PC ini masih kosong ya. Jadi kita harus melengkapi ini agar nanti bisa melihat ya apakah ada permasalahan atau tidak. Baik, kita melengkapi informasi IP address yang ada di PC1, PC2, PC3, dan PC4. Oke. Skenario yang pertama, kita diminta nanti ya untuk melakukan menggunakan IP config. Ya, kita di Windows kemarin kan untuk melihat IP address suatu device itu menggunakan IP config dan menggunakan ping untuk melakukan verifikasi koneksi. Ya. Oke, yang pertama kita klik PC1, ya. Kita klik PC1, ya. Kemudian kita menggunakan command prompt. Nah, dari command prompt ini kita bisa melihat, ya, kita diminta untuk melihat konfigurasi IP address yang sudah di-config di PC1. IP config all. Nah, kita lihat di sini ya, IP address-nya untuk PC1, dia IP-nya adalah 10.10.198 ya. Nah, ini kita kopikan ya, kita masukkan di addressing table. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi net mask-nya, subnet mask ya. Ini adalah ini ya. Subnet mask-nya. Kita masukkan juga. Kemudian default gateway-nya. Default gateway-nya adalah 10.10.197. Oke. Nah, sudah ya. Lalu perintahnya apa lagi? Sudah ya. Dimasukkan ke addressing table, kemudian kita beralih ke PC3. Ya, PC3 ini juga masih sama-sama kliennya adalah IP versi 4. Ya. Kita command prompt juga sama, IP config all. Nah, kita lihat di situ 10.10.1.18 ya, ini adalah alamat IP-nya.
PC3. Kemudian ini subnetnya. Kemudian default gateway-nya adalah 10.10.1.17. Oke. Sudah? Ya. Kemudian kita diminta untuk ngeping dari PC1 ke PC3. Ya, kita ping dari PC1 ke PC3. Kita dari PC1, kita buka PC1-nya. Ya. Ping. Alamat IP-nya yang PC3. Nah, hasilnya adalah destination host unreachable. Ya, destination host unreachable. Berarti seperti yang sudah diinformasikan kemarin, ya kita pelajari kemarin bahwa ini hostnya tidak dapat dijangkau, tapi jaringannya ada. Kita lihat di sini jaringannya memang ada, ya kan? Jaringannya ada, tetapi hostnya tidak terjangkau atau tidak dapat dijangkau. Ya. Sehingga di sini paket yang dikirim ada 4, yang diterima 0 dan loss-nya 4 atau 100% loss. Jadi paketnya tidak terkirim. Ya. Paketnya tidak terkirim. Nah, kemudian dari PC1 ya, dari PC1 ini kita akan melakukan trace ya, nge-trace. Jadi ini paketnya kok nggak kekirim? Ini tidak terkirimnya di mana? Ya, jaringan yang mana yang tidak dapat mengirimkan paket ini ke PC3? Nah, kita menggunakan perintah threshold yang kemarin ya. Threshold ini digunakan untuk melihat perjalanan dari data atau paket. Ya. Kira-kira nanti paketnya berhentinya di mana? Nah, ini kita lihat ya. Ini alamatnya PC3. Oke. Di sini untuk PC1 dia bisa masuk ke gateway ya. Bisa masuk ke gateway. Jadi permasalahannya kemungkinan bukan dari gateway-nya. Ya, berarti gateway ke atas ya. Kalau gateway ke bawah enggak masalah karena di sini dia bisa paketnya bisa melalui gateway-nya. Ini ya. 10.10.197 itu gateway-nya, default gateway-nya dari PC1. Ya. Dia bisa masuk ke sini. Tetapi dari gateway ini keluar itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Oke, kita lihat lagi. Nah. Kemudian ada pertanyaan, apa IP berapa yang terakhir dapat dijangkau? Kita lihat di sini IP yang terakhir dijangkau adalah 10.10.197 yaitu default gateway-nya PC1. Ya, sehingga default gateway-nya tidak ada permasalahan. Ya, default gateway-nya sudah tersetting dengan benar. Oke, selanjutnya kita ke PC3 ya. Ke PC3. Ke PC3 sama ya, kita akan nge-trace ke PC1. Ya. Threshold PC1-nya. Oke. PC3 dia ketika di-trace dia melewati IP 10.10.117 di mana IP 10.10.117 ini dia adalah gateway-nya. Jadi paket dari PC3 ke PC1 itu bisa melewati default gateway. Jadi permasalahan tidak di default gateway-nya. Default gateway-nya enggak masalah ya. Jadi default gateway-nya enggak masalah karena dia bisa ya. Nah, kemudian sudah ya. Ini
Berapa IP yang dapat dijangkau ketika melakukan trace? Yaitu IP-nya adalah 10.10.1.17, di mana IP tersebut adalah default gateway-nya PC 3. Nah, kemudian ini klik pada R1 ya. Ini passwordnya ini ya. User access-nya Cisco, kemudian privilege-nya class. Nah, kita masuk ke R1 ya. Kita masuk ke R1. Kita masuk ke R1. Passwordnya adalah Cisco. Enable passwordnya adalah class. Oke. Kemudian kita gunakan perintah show IP interface brief. Oke, kita lihat di sini bahwa default gateway tadi ya, ini adalah miliknya Ethernet G01. Kita lihat di ini ya. Kita dilihat di sini. Nah, ini G01. G01 ini merupakan default gateway-nya dari PC 1. Ya, terlihat dari ini. Ya, G01 ini. 97 ya. 97 itu adalah IP yang tadi dapat dijangkau oleh PC1 pada waktu trace yang ini. Ini adalah default gateway-nya, itu adalah G01 ya, miliknya G01, di mana G01 ini adalah default gateway-nya PC1. Ya. Default gateway-nya PC1 ini G01 ya. Oke, kemudian kita lihat, karena default gateway itu kan nggak ada masalah ya. Dari PC1 ke default gateway-nya ke gigabit Ethernet 01-nya ini tidak ada masalah, berarti keluarnya ya, keluarnya. Nah, kita lihat di sini ada serial 01. Serial 01 itu yang menghubungkan antara router R1 dengan R2. Ya. Sebentar. Nah, ini ya. Serial 001 itu yang menghubungkan antara router 1 ke router 2 ya. Yang dari IP tadi. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, jika seperti itu, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melihat tabel routingnya. So, IP row. Ya, kita lihat di sini bahwa ini ya tadi ya IP-nya. Jadi ini adalah IP-nya interface, IP interface gigabit ini. Ini adalah jaringan yang terhubung ke interface tersebut. Ya, kemarin di ujian kan tahu ya. Berarti mana interface yang yang dimiliki, berarti Anda cari aja yang lokal ya, yang slash-nya 32. Ya. Itu pasti adalah interface dan IP address yang dimiliki oleh router tersebut ya. Yang terkoneksi ini ya. 10.10.1.4/30 itu antara ini jaringan R1 ke R2 itu 10.10.4/30, sedangkan 10.10.1.6 itu adalah IP address-nya serial 001 ya. Seperti itu. Nah, kemudian sama kita lihat di R3 ya. Kita lihat di R3.
passwordnya sama, Cisco, enable-nya adalah class. So IP interface brief. Nah, kita lihat di sini ya. 10.10.17 ya, itu adalah ini 10.10.17 ya. Itu R3, gigabit R3-nya ini ya, ini adalah gateway-nya PC3. Ya, PC3. Kemudian kita lihat show IP route. Nah, ini juga sama ya. Serialnya tadi yang ini R2 ke R3 10.10.18 ya. IP-nya dia ini 10.11.10. Ya, jadi ada dua jaringan yang terhubung ya. Kalau seperti yang tadi, kalau lokal ini adalah IP-nya. Jadi kalau ada /32 itu adalah IP dari interface tersebut ya. Kalau yang ini adalah jaringan yang menghubungkan antara router tersebut dengan router sebelahnya. Kalau di sini contohnya adalah router 3 dengan router 2. Oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat tadi gateway-nya tidak ada masalah ya. Kita lihat settingan yang ada di sini. Oh, ini clock ya. Oke. Ya, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah. Nah, coba kita lihat. Ya, kita lihat. Kita lihat di R2-nya. Ya, R2-nya. Cisco enable-nya kelas. Karena di R3 dan R1 itu tidak ada permasalahan. Ya, jadi dari sini juga nggak ada permasalahan. Karena tadi mentok paket itu hanya berhenti di router 3 atau router 1. Kalau dari PC 1 berhentinya di router 1, kalau dari PC 3 berhentinya di router 3. Tidak bisa jalan ke sana atau tidak bisa jalan ke sana. Jadi permasalahannya jelas itu ada di R2. Maka kita harus lihat dulu R2-nya. Ya. Oke. Kita lihat so IP interface brief. Oke, kita lihat R2. R2 IP-nya adalah serial 00, itu IP-nya di sini ada serial 00 itu yang menghubungkan dari router 1 ke router 2, router 1 ke router 2, ya kan? Nah, kita lihat di sini IP-nya yang serial 00 adalah 10.10.12, ya, 10.112. Sedangkan di sini kita lihat R2 harusnya 10.10.15. Ya. Berarti ini terjadi kesalahannya adalah kesalahan konfigurasi IP dari serial 00. Makanya dari gateway dari R1 ini ya ke R2 itu nggak bisa berjalan. Karena apa? Karena IP-nya salah ya. IP-nya salah. Harusnya di sini 10.10.15 ya. Tapi di sini terkonfigurasi 10.10.12. Gitu ya. Berarti kesalahannya ada di konfigurasi S00-nya. Kemudian kita lihat serial 001-nya adalah 10.10.19. 10.119 itu yang menghubungkan dari R2 ke R3. Kita lihat 10. Nah, ini kalau ini sudah benar. Ya, kalau ini sudah benar. Ya, kalau yang serial 001 sudah benar konfigurasinya. Maka apa yang akan kita lakukan? Ya, kita konfigurasi ulang sesuai dengan IP yang benar. Ya, di sini kita lihat. Ya. Nah,
Di sini masalahnya apa? Masalahnya ada di IP address serial 000 di router 2 itu yang keliru konfigurasinya. Ya, solusinya apa? Ya, ini diganti disesuaikan dengan IP address yang benar. Ya, ini yang benar IP address-nya harusnya 10.10.1.5 bukan 10.10.1.2. Oke, kita konfigurasi ulang. Ya, konfigurasi ulang. Interface serial 000 ya. Oke. Karena itu sudah ada IP-nya, ya, IP-nya kita hilangkan. Cara menghilangkannya adalah menggunakan perintah no IP address. Ya, IP address-nya 10.10.1.2. Oke. Kemudian kita shutdown ulang, ya. Oke. Nah, setelah itu ya kita konfigurasi lagi IP address-nya 10.10.1.5 ya. Netmask-nya 255.255.255.255.255.255.255.252. Oke, no shutdown. Kita hidupkan kembali. Oke. Sudah ya, ini berarti sudah benar ya. N ya, kita lihat show IP interface brief. Oke, sudah ini ya. Sudah. Oke, kemudian kita lihat ya, visi satunya mana tadi. Coba kita lakukan ping ulang ya. Ini threshold ya, threshold. Oke, ini masih belum bisa. Coba kita cek lagi. Oke. So IP row. Oke, kita sudah ada di sini ya. Sudah. Coba ini router 2, router 2. Kita ngeping ke 18. Nah, ini sudah request timeout ya, berarti ada sesuatu yang sudah nyambung atau tidak, itu tidak bisa. Coba kita lihat default gateway-nya. Default gateway-nya sudah benar ya. Ini sudah benar. Oh, keliru. IP-nya keliru. Ini ternyata kurang angka 1. Oke, kita setting ulang lagi ya. Interface 000 no IP address. Kok keliru ini, kurang angka satunya. Paste. Shutdown. Oke, kita konfigurasi ulang. IP address-nya, aduh kurang 1 tadi. Oke. No shutdown. Oke. And so IP interface brief. 10.10.1.5. Oke. So IP row. Oke. Dynamic. Dia sudah ke ini ya 16. Nah, ini 9, 27 dan sebagainya. Dia ini coba kita tes. Oke, sudah sampai ya ini ya. Ini sudah sampai. Jadi trace complete. Coba kita ping. Nah, di sini sudah nyambung. Ya, sudah nyambung.
Oke, ini untuk yang klien IP versi 4 sudah ya. Kita selanjutnya ke ini sudah ya. Ya, kita coba dari PC 3 ngeping ke PC 1. Ini sudah. PC 198 ya. Nah, ini juga sudah nyambung ya. Terus sudah nyambung. Ping, kita lakukan ping. Oke, kita ping juga sudah berhasil. Ya. Oke, selanjutnya adalah sama, kita melakukan konfigurasi untuk yang IP versi 6, yaitu di PC 2 dan PC 4. Oke. Sama, ini juga belum diketahui IP address-nya ya, belum diketahui IP address-nya. Maka kita lihat ya IP address-nya di PC 2. Ya, bisa di sini juga bisa, oh ini tapi di lock ya. Kita lihat di sini. Oke. IP config sama tadi. IP config. Oke. Nah, kita lihat IP address dari IP versi 6 PC 2 itu ini ya. IP address-nya ini. Oke. Ya, ini IP address-nya ya. Kemudian kita lihat ini per 64 ya, per 64 berarti ini /64 ya. /64. Kemudian default gateway-nya ya, default gateway-nya adalah FE81. Ya, FE81. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita lakukan hal yang sama di PC 4. Ya, di PC 4. PC 4, IP config, all, IP address-nya ini, IP address versi 6-nya. Kita kopikan saja di sini. Slash-nya 64 juga. Kemudian default gateway-nya FE02. Oke. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita ngeping dari PC 1 ke PC 4, PC 2 ke PC 4. Ping. Oke. Request timeout, ya, RTO. Oke, nggak bisa. Kita pakai trace tadi, trace short. Oke, IP terakhir di sana yang bisa connect adalah 32. Oke, 32. 32 itu punyanya, kita lihat sebentar, serial ya, ini ya, R3, serial 02. Ya, harusnya ini punyanya R3 serial 02. Ya. Ini sama ya. Oke.
Maka kita lihat, kita masuk ke konfigurasinya router 3. Ya, router 3. Cisco, ya. Enable class. So IPv6 ya, interface brief untuk mengetahui IP versi 6-nya. Oke. Kita lihat statusnya di sini gigabit ya. Gigabit 00-nya 41 ya. 200441 ya. 2001 DP8 141/64. Oke. Kemudian dia FE03 ya, dia FE03 sudah benar. Kemudian serialnya dia 32 ya. 201 DP8 132. Oke. Ini sudah benar ya, sudah benar. IP-nya sudah benar. Oke, kita lihat selanjutnya. DP8 132, DP8 132, 201, DP8 132. FE03. Ya, FE03. Coba kita lihat di PC 2 ya, PC 2. PC 2 kita masuk ke ini ya. PC 2 tadi gateway-nya 1 ini ya. Coba kita lihat dari PC 4. PC 4. Oke, PC 4 sudah benar. Kita coba ping ke ini, ke PC 2. Juga tidak bisa ya. Oke, kita trace lagi. Jadi kalau dilihat dari PC 1 ini, ya PC 2 ini ya. Ya, PC 2 ini dia bisa sampai ke router 3 ya, ke R3. 32 ini kan punyanya R3. Berarti yang jadi masalah adalah dari R3 ke bawah ya. Berarti permasalahannya ada di sini. Dari ini tadi ya PC 2 ini kan di trace dia bisa ke router 1, router 2 dan router 3. Nah, setelah router 3 dia nggak bisa. Berarti permasalahannya ada di jaringan lokalnya router 3. Ya. Jaringan lokalnya router 3. Jadi permasalahannya ada di sini. Oleh karena itu kita lihat konfigurasi dari PC 4 ya. PC 4 tadi coba kita lihat ya. Kita ngeping dari PC 4 ngeping ke PC 2. Trace, bisa trace ya. Tadi ngeping nggak bisa, kita trace. Di mana permasalahannya di sini? Karena dari PC 2 bisa ngetrace sampai ke router 3. Tapi dari router 3 ke lokalnya tidak bisa. Nah, ini hasil trace PC 4 ke PC 2 awalnya sudah tidak bisa. Jadi dari awal itu tidak bisa, artinya paket tidak bisa melewati gateway default gateway dari PC 4. Jadi dari PC 4 ke default gateway-nya ini, ya ke G00-nya ini itu nggak bisa. Ya. Dari PC 4 ke ini kan gateway-nya kan di sini, gateway default gateway-nya adalah G00 ya, G00. Kita lihat router 3. Ya. G00-nya adalah
Ini ya. 200 DB8 141. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, kita lihat default gateway router PC4 itu kan harusnya sama, FE8 dot apa namanya? :3. Tapi di sini kita lihat default gateway-nya ya PC4 ini FE80:2. Berarti permasalahannya ada di default gateway-nya PC4. Ya. Jadi kalau kita trace dari awal sudah tidak bisa seperti ini berarti permasalahan ada di default gateway-nya. Default gateway-nya pasti salah. Karena apa? Kita ngetrace dari PC2 ya, kita ngetrace tadi dari PC2 ke PC4 itu paket bisa melewati ini 201 DB1. DB1 itu kan punyanya R1 ini. Kemudian DB12 kan punyanya R2. DB13 itu kan punyanya R3. Berarti dari PC2 ke PC4 itu dia bisa nyampe ke PC3, ke R3, di mana R3 ini adalah default gateway-nya dari PC4. Nah, tapi sebaliknya dari PC4 kita ngetrace ke PC2, keluar ke default gateway-nya pun salah. Karena kita lihat di sini default gateway-nya sudah salah ya. Default gateway-nya kan harusnya 803 bukan 802. Ya, maka kita harus merubah default gateway-nya PC4 ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya ini ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah default gateway PC4 salah. Ya. Solusinya apa? Mengganti default gateway-nya PC4. Jadi PC4 kita ganti default gateway-nya. Ya, ini kita ganti menggunakan 3. Ya, bukan 4 lagi. Ya, ini kita 3. Oke, coba sekarang kita cek. Ya, kita sudah ganti. Ya, kita trace ya. Trace ini PC2 ke PC4. Ya, oke, benar. Nah, akhirnya bisa masuk ya. Kita ngeping bisa. Nah, kita ping nyambung. Jadi permasalahannya tadi adalah di default gateway-nya. Jadi ketika kita ketika kita ngetrace dari klien, kok dari awalnya sudah nggak bisa seperti ini, berarti permasalahan utamanya adalah di default gateway-nya. Ya, default gateway-nya nggak benar. Ya, maka kita lihat default gateway-nya. Nah, tadi default gateway-nya kok FE802. 802 itu punyanya R2 padahal ya di sini ya. Berarti ini keliru. Jadi permasalahannya adalah di default gateway-nya PC4 yang salah. Harusnya di sini adalah default gateway-nya adalah FE803. Ya. Oke. Begitu teman-teman? Ada pertanyaan? Ini saya simpan dulu. Ini PKA 1327. Oke, paham ya? Jadi cara kita melakukan troubleshoot ketika ada jaringan yang tidak connect. Nah, kita lihat dulu, kita ping. Ping hasilnya apa? Destination host atau destination net. Kalau net berarti jaringannya bermasalah. Tapi kalau host, jaringannya aman, tetapi hostnya tidak dapat dijangkau. Nah, setelah itu dilakukan menggunakan trace, di trace. Ini paket berhentinya di mana? Ya, paket berhentinya di mana? Nah, kita lihat paket itu berhentinya di IP berapa. Nah, IP itu punyanya siapa? Nah, baru kita lakukan proses konfigurasi. Ya, seperti itu. Oke. Ini paket tracer 1327.
Tidak ada masalah ya. Oke. Baik, kalau tidak ada masalah, kita masuk ke paket tracer selanjutnya, yaitu paket tracer 1331. Ini intinya juga sama sih ya, nggak ada masalah ya. Jadi intinya sama, menggunakan ping dan tracer ya untuk melakukan proses verifikasi koneksi ya. Nah, ini kita diberikan tabel addressing-nya seperti ini ya, tabel addressing. Ya, tabel addressing-nya seperti ini. Kita diminta untuk menggunakan ICMP, ping dan tracer, ya, untuk mengatasi permasalahan koneksi. Nah, di sini permasalahannya adalah beberapa klien tidak bisa connect, ya, tidak bisa connect ke beberapa network. Ya, contohnya di sini, misalkan ini corporate server ya, ya, nih. Instruksinya adalah semua komputer harus dapat connect ke corporate server, ya, harus connect ke corporate server. Maka kita harus mencoba satu persatu, ya, mencoba satu persatu dan menemukan masalahnya. Oke, corporate server dia IP-nya ini ya. Oke, kita coba pertama kita dari PC1 dulu, ya, dari PC1. Ini adalah IP dari corporate server. Kita ping ya, ping ke corporate servernya. Oke, request timeout. Oh, connect ya. Ini connect. Jadi nggak ada masalah. Dari PC1 tidak ada masalah ya, dia connect. Resort ke sini. Nah, komplit, tidak ada masalah ya. Oke, PC1 beres. Kemudian dari laptop A, ya, laptop A. Kita ping ke sini, 100. Laptop A nggak ada masalah ini, ya. Laptop A nggak ada masalah juga. Resort. Oke, ini tidak ada masalah, ya. Laptop A tidak ada masalah, laptop PC1 tidak ada masalah. Oke, kemudian kita coba ke PC2. PC2 itu dia menggunakan ini ya, IP versi 6 ya. Oke, berarti kita menggunakan yang ini. PC2 kita ping. Ini juga connect, ya, nggak ada masalah. Kemudian di trace. Oke, tidak ada masalah ya. Connect ya, tidak ada masalah. Kemudian di PC3. PC3 sama menggunakan IP versi 6, ping ke corporate. Enggak ada masalah. Kemudian di tracer. Oke, di tracer enggak ada masalah ya. Dia bisa. Coba kita ke PC 4. PC 4 itu dia, oke, ini ya, apa namanya, menggunakan IP versi 4, berarti kita gunakan yang ini. Kita ping. Nah, nggak bisa. Dari PC 4 ini nggak bisa, ya, ke corporate server.
Itu nggak bisa, nggak jalan. Oke, kita trace. Masalahnya di mana? Nah, kalau dari awal sudah tidak bisa, berarti dia bermasalah di default gateway-nya. Ya. Nah, ini sudah pasti default gateway karena apa? Data tidak bisa keluar dari apa namanya? Dari router ini. Ini kan PC3 itu kan dia ke router 2. Ya, default gateway-nya coba ini berapa ini? G001, G001 ya. G001 ya. Berarti ini salah ini, permasalahannya di sini. G001 router ini router 2 ya, router 2. Router 2. Router 2 itu harusnya dia G001 adalah 10.10.1 ya. Lab ini apa namanya? PC4 ya. PC4 10.10.1 harusnya. Ya, 10.10.11. Ya, ini default gateway-nya salah. Ya, sudah kelihatan default gateway-nya salah. Oke, kita lihat IP config all. Default gateway-nya adalah 10.10. Wah, ini sudah salah ini ya. Ini 10.10.5.11 ya. Kita lihat di sini R2 and show IP interface brief. Nah, ini. Kemudian kita lihat R1. R1 ini. 51. Ini PC berapa sih? Oh, PC 4 ya. PC 4 itu ke R3 ya. Keliru. PC 4 itu dia ke R3, berarti yang ini kita lihat R3-nya. R3 berarti ini dia gigabit 00 ya. Default gateway-nya adalah gigabit 00-nya R3. And so IP interface brief ya 51. Ya. Sedangkan di sini tadi PC 4 ya dia gateway-nya adalah 5.11. Berarti kesalahan ada di gateway-nya. Nah, ini. Oke. Coba kita lihat lagi, ya sudah berhasil atau belum. Ping ke, nah sudah bisa ya. Berarti permasalahannya ada di default gateway-nya. Ya perlu Anda ingat, pokoknya yang kalau kita trace pertama kali langsung muncul seperti ini tidak bisa. Berarti permasalahan ada di default gateway. Ya. Kita trace. Nah, bisa kan? Oke, bisa. Berarti PC 4 permasalahannya ada di default gateway ya. PC 4 ada di default gateway. Kemudian server 1. Server 1. Kita ping ya. Ping ke server corporate. Ini juga nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Jelas nggak bisa. Kalau bisa harusnya sudah keluar. Kita trace. Oke, ini pertama juga nggak bisa, berarti permasalahannya juga sama. Permasalahannya adalah di default gateway, ya, di default gateway-nya. Ya, permasalahan ada di default gateway. Ya, kita lihat. Tapi kita pastikan dulu, kita lihat dulu IP config all. IP-nya adalah IP config all default gateway. Ini tidak sesuai dengan ini server. Nah, server itu kan harusnya 10, 10, 5, 20. Ini dia IP address-nya adalah auto configuration, berarti dia menggunakan DHCP kalau auto configuration ya. Nah, makanya kita harus set ulang ya, harus set ulang
IP-nya menggunakan yang ini. Nah ini. Berarti kita pilih yang ini kan DHCP ya, berarti kita pilih yang statik, ya kita masukkan yang ini, ya server 1 10 10 2, ini kita masukkan. Berarti permasalahannya tidak hanya di default gateway, tapi IP-nya yang keliru, ya. IP-nya keliru juga. Oke. Nah, coba kita lihat. Ping. Oke. Berhasil ya. Kita lihat tracer. Nah, oke, tracer berhasil. Jadi IP untuk server 1 permasalahannya ada di konfigurasi IP yang salah. Konfigurasi IP-nya salah, otomatis default gateway-nya juga salah. Ya. Ya, jadi yang sini tadi nggak ada masalah ya. Dari di R2, ya, PC1, laptop 1A dan sebagainya ini tidak ada masalah. PC1, PC2, PC3 nggak ada masalah. PC4 permasalahannya dari default gateway. Ya, server 1 permasalahannya tidak hanya di default gateway, tetapi juga di IP address-nya. IP address-nya keliru. Ya. Coba kita ke laptop B. Ping ke ini. Tuh, keliru. Ini ya. Ini laptop B itu dia, dia menggunakan IP versi 6 ya. Oke. Ping IP versi 6-nya ini. Nah ini nggak bisa, jelas nggak bisa. Karena nggak lama munculnya. Oke, kita tracer. Tracer. Ya nggak bisa, ini paling sama juga. Ini default gateway-nya yang bermasalah. Ya, yang bermasalah adalah default gateway-nya. Oke, kita lihat konfigurasi IP-nya. IP-nya untuk laptop B510. Ya, kemudian default gateway-nya adalah FE001. FE001. Dari klien nggak ada masalah ini, ya. Dari klien sudah benar, ya, FE801. Kalau tidak ada masalah, berarti kita cek laptop B ini dia default gateway-nya kan ada di sini ya, di R3. Di R3 nah ini G001. Oke, kita masuk ke R3. G001. Nah, G001 belum ini ya. Belum setting IP-nya. Ya, pantasan nggak bisa ya. Oke, G001 ini dari router 3. Router 3 G001 harusnya ini ya. Oke, kita setting alamat IP-nya. Conf T ya, interface G0001. Benar ya? Oke, G001, G0001. IP V6 address ini router 3 kita masukkan G001-nya ini. Bisa, tulis saja lah. 2001 DB8 double kolon 5 kelirunya 5 double kolon 1/64 no shutdown. Oke, jangan lupa link lokalnya ya. IP address, IPv6 address,
FE01 ya, FE801. FE801. Benar enggak ya? Yang ya benar. Link lokal. Oke. And coba kita lihat. So IPv6 interface brief. Oke. Kita lihat di sini sudah ya, sudah ke setting gigabit 001-nya. Sebentar, kok ada dua ini ya? 51. Oh, ini keliru tadi ya. Keliru. Ini harusnya 51 bukan 61 ya. Sudah ke setting ya. Sudah ke setting tetapi keliru ya. Sudah tersetting tetapi keliru. Harusnya 61 ini ya, kita matikan salah satu ya. Conf T interface G001 no IPv6 yang ini ya. Conte interface G1 no IPv6 address bisa di copy 2001 DB8 61. Oh, /64. Oke, shutdown ya, no shutdown. Oke, so IPv6 interface brief. IPv6. Oh, keliru di sini. So IPv6 interface brief. Oke, sudah ya. Oke, harusnya sudah benar nih. Kita lihat laptop B. Nah, sudah benar. Di tracer. Ya, oke. Sudah benar gateway-nya. Jadi laptop B permasalahannya ada di konfigurasi router, gateway-nya salah. Ya tadi ya, IP-nya salah. Oke, itu ya, IP-nya salah. Oke, ini sudah. Sekarang ke C. Ping. Kok ini? Ping 100. Reply. Oke, jadi C nggak ada masalah. Tracer, kita trace. Nah, baik teman-teman, ini semua sudah connect ya. Jadi tadi yang bagian sini, laptop A ini nggak ada masalah. Kemudian yang bermasalah ada di PC 4, server 1, laptop B. Ini yang bermasalah. Laptop PC 4 tadi default gateway-nya yang keliru. Server 1 tadi yang keliru adalah konfigurasi IP-nya. Ya, tadi di-set ke DHCP, harusnya ke static ya. Kemudian laptop B yang bermasalah adalah di router 3-nya. Router 3-nya itu default gateway-nya atau yang digunakan sebagai default gateway yaitu G001-nya itu IP-nya salah. Ya. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.